Madura, permata elok di ujung timur Pulau Jawa. Sebuah pulau yang kaya akan tradisi dan budaya, menyimpan berbagai warisan gastronomi dari dalam samudra hingga dalam hutan mereka. Di Pulau Garam ini merupakan rumah bagi warisan kuliner yang kuat dan khas seperti masyarakatnya. Karakteristik kuliner di Madura itu dibandingkan pulau-pulau lain itu memang kuliner di Madura itu kaya bumbu. Jadi bumbu itu lebih beragam ya, lebih banyak yang dimasukkan di kuliner gitu. Kemudian karakteristik yang kedua memang kuliner Madura itu lebih banyak daging gitu ya, lebih banyak yang berbau daging, baik daging sapi, daging kambing, bahkan jeroan. Jadi jarang yang memakai sayur. Itu sih poin yang menjadi perbedaan dengan kuliner di tempat lain. Dikenal menjaga harga diri dan bekerja keras, daerah ini menyimpan warisan kuliner yang syarat akan makna, sopan santun, dan penghormatan. Hidangan tersebut adalah bebek songkem. Kuliner khas di Pulau Madura ini ada beberapa macam. Ada beberapa di Madura Barat, Madura Timur begitu. Mulai mungkin yang sudah tidak asing lagi, misalnya ada sate, soto, kemudian yang khas di Bangkalan itu ada topak lade, ada nasi serpang, ada tajin sobi, kemudian ada jajanan-jajanan pasar begitu. Namun memang ada yang khas juga yang dinamakan bebek songkem. Jadi bebek songkem sebenarnya diambilnya ya, kata songkem itu kalau orang Jawa bilang sungkem gitu ya, atau menghormati atau penghormatan. Kalau bahasa Maduranya songkem gitu. Artinya songkem itu memberikan penghormatan yang diberikan oleh ibu-ibu yang memiliki anak mengaji di kiai, dan sebagai rasa hormat mereka atas didikan para kiai itu, mereka pada suatu waktu setiap akhir bulan misalkan memberikan bebek. Bentuk bebeknya itu seperti orang menyongkem gitu ya, atau memberi penghormatan. Karena itu sampai sekarang dikenal sebagai bebek songkem. Posenya adalah pose songkem gitu ya. Kalau untuk bebek songkem sendiri itu ciri khasnya yang nggak dipakai olahan bebek yang lain, itu mengolahnya khususnya yang bebek songkem Pak Salim ya, itu mengolahnya tidak menggunakan air. Biasanya orang kalau mengkukus gitu ya menggunakan air, ini diganti dengan pelepah pisang. Kenapa menggunakan itu ya, dari pengalaman, dari kebiasaan, dan kemudian dilakukan riset kecil-kecilan gitu ya, bahwa ketika air yang ada di dalam pelepah pisang itu digunakan untuk memasak, maka dia itu meluruhkan gitu ya lemak-lemak yang ada di dalam bebek itu. Sehingga kita iklankan ya kalau bebek songkem itu adalah pilihan para dokter. Yang kedua itu adalah menghilangkan amisnya juga di sana gitu. Salah satu kuncinya kenapa olahan bebek songkem itu tidak amis, itu yang kita gunakan. Jadi kalau bebek songkem ini sebenarnya sederhana ya. Bumbunya seperti yang biasa dipakai orang Madura masak ya. Ada bawang merah, kemudian ada cabai, ya, kemudian garam. Nah seperti itu. Ndak sulit ya masaknya. Hanya saja cara pengukusannya dan lain-lain itu yang nanti akan membedakan hasilnya gitu ya, beda tangan, beda rasa. Tapi kalau bumbunya sebenarnya sederhana
ya, tapi rasanya bisa menjadi gurih ya. Nah itu tangan itu. Kalau makan itu tidak enak kalau tidak ada pelengkap gitu ya. Ciri khas yang kami tambahkan di sana adalah sambal mangga muda ya, atau orang juga bisa bilang itu sambal pencit gitu ya, sambal mangga muda. Kenapa ada sambal mangga muda meskipun sudah pedas? Ya namanya penyegar gitu ya, kalau ada buah-buah gitu ya, sambal yang ada mengandung buah itu pasti lebih segar dan rasanya lebih luar biasa pedasnya kalau ada sambal mangga muda atau sambal pencit. Kalau yang di Ketengan ya, di Bebek Songkem Pak Salim ya, di Ketengan Bangkalan itu kita berdiri sejak 2012. Nah, sejak 2012 kenapa kita kok membesarkan bebek songkem? Kita melihat dari berbagai kuliner Madura yang kita incipi, yang kita survei, dari segi rasa itu adalah sangat nikmat gitu ya. Kemudian dari segi kekhasan Madura, jadi masih original Madura yang belum diekspos ya, banyak di luar Madura itu adalah yang olah ala songkem. Nah gitu. Karena ciri khas yang seperti itu, kami kebetulan keluarga kami adalah dari Madura, kepingin membesarkan ya, bahwa ciri khas kuliner di Madura itu tidak hanya yang saat ini dikenal hanya sate dan soto gitu ya, tapi ada olahan bebek yang unik. Itu yang ingin kita tonjolkan keluar. Karena itu kita yakin bahwa bebek ini adalah bebek songkem ini unggulan, bisa menjadi makanan unggulan, kuliner unggulan untuk Madura. Karena itu sejak tahun 2013 kami membuat iklan ya di Suara Surabaya, salah satu radio yang terbesar ya saat itu sampai dengan sekarang, dan pangsanya luas, ingin menyampaikan, mengabarkan kepada dunia ya gitu ya, seolah-olah bahwa ini ada makanan kuliner Madura yang sangat bisa dibanggakan dan rasanya pasti orang akan suka. Ciri khas Madura banget rasanya. Olahan Madura itu memang ciri khasnya gitu, pedas. Kami suka sesuatu yang sifatnya itu beda, ya. Jadi kalau sesuatu itu sudah banyak dilakukan, banyak ada gitu, apa istimewanya bagi kami untuk mengembangkan? Kami justru mengangkat dari yang belum populer, itu kami populerkan. Karena kami meyakini bahwa ini adalah bisa menjadi kuliner terbaik di Madura. Dan terbukti setelah 5 tahun kami iklankan terus-menerus melalui radio yang nasional. Ya, pada akhirnya sekarang kalau dilihat ya dari kota Madura mana yang tidak ada bebek songkem gitu ya. Bahkan di wilayah Jawa itu juga banyak juga muncul bebek songkem. Bahwa ini karena keunikan rasanya, cara masaknya, kemudian manfaat dari rendahnya kolesterol, membuat bebek songkem ini, olahan bebek songkem terutama yang Pak Salim itu menjadi layak dibanggakan bagi warga Madura. Kami berasal dari Sidoarjo, datang ke Madura cuma kepingin makan bebek songkem. Di sini saya sudah langganan hampir 4 kali. Dia cuma kesini aja, cuma main kesini kepingin makan bebek songkem karena rasanya gurih, enak, lunak. Pokoknya mantul. Saya suka makan di sini karena rasanya itu beda dari yang lain bebeknya. Kalau yang lain kan digoreng, kalau di sini nih dikukus, jadi kayak lebih sehat gitu kalau menurut saya. Semoga bebek songkem ini semakin banyak penggemarnya, semakin banyak yang bisa mengolah gitu ya, sehingga ini menjadi masakan yang dirindukan oleh minimal di Nusantara gitu ya.
Meskipun sebenarnya banyak orang-orang mancanegara banyak berkunjung di warung kami, yaitu ingin merasakan kuliner asli Madura. Ya mereka datangnya ke Bebek Songkem Pak Salim Bangkalan. Karena mereka ingin yang benar-benar khas itu yang seperti apa. Kalau goreng yang biasa gitu ya di mana-mana bisa ditemui. Tapi yang diolah pakai songkem, cara songkem, meskipun ada yang kemudian digoreng, dari yang sudah diolah itu digoreng, itu mereka tetap lebih tertarik ke sana. Rasanya khas dan tulangnya itu empuk ya, yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Ya harapannya itu dikenal lebih luas, ya, dikenal lebih luas dan membanggakan orang Madura. Yang pertama non kolesterol karena tidak digoreng. Kemudian memang bebek songkem ini dikukus ya, dikukus dan itu sangat apa ya? Artinya dari sisi kesehatan itu sangat aman untuk dikonsumsi. Bahkan ada di salah satu depot bebek songkem itu yang mengatakan ini kulinernya para dokter ya. Para dokter. Dan yang menjadi ikon memang sejak 2016 bebek songkem ini dinyatakan WWTB ya. Jadi sebagai budaya tak benda yang diakui oleh Kementerian Kebudayaan sebagai kekayaan budaya tak benda di Madura. Dengan lanskap keindahan alam dan keunikan tradisinya, menyimpan warisan gastronomi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bebek songkem. Kuliner yang kini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sangatlah kental dengan tradisi dan budaya masyarakat di Madura. Identitas kultural seperti agama, ras, dan etnis sangat melekat kuat pada hidangan ini. Sebagai generasi muda, perlunya kita untuk mengenal dan mengangkat budaya gastronomi yang telah ada sejak dulu.